Shalom Ibu Bapak Saudara, pada malam hari ini kembali dengan kasih Tuhan kita boleh bersama-sama akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam sepanjang hari ini. Untuk itu kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita bersatu hati dalam doa, kita meminta pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang baik, saat ini kami akan bersyukur, kami akan mendengarkan bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sertai kami ya Tuhan, urapi kami sehingga kami dapat mengerti bahkan memahami apa maksud Tuhan melalui firman yang akan kami renungkan pada malam hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap sedia mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ibu Bapak Saudara, bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini terpilih dari kitab Injil Yohanes pasal 9. Injil Yohanes pasal 9 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-23. Injil Yohanes pasal 9 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagaimana pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia karena ia telah memelekkan matamu? Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca, terpujilah Kristus, haleluya. Shalom Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pada malam hari ini kita masih boleh merasakan anugerah Tuhan melalui pertolongannya. Dari pagi hingga malam ini kita boleh beraktivitas, dan saat ini kita ingin mensyukuri berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini bacaan kita yaitu dari Yohanes pasal 9 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-23 mau memperlihatkan bahwa ada suatu permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang terjadi adalah ketika Yesus melakukan mujizatnya. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa hal itu dijadikan suatu permasalahan? Bukannya hal itu adalah suatu yang membanggakan? Mengapa kita harus mempermasalahkannya? Mari kita melihat dari bacaan kita pada malam hari ini. Permasalahannya itu dimulai ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang buta sejak lahirnya, dan juga ia menyembuhkannya. Kita bisa melihat dari pasal 9 ayat yang pertama dan seterusnya sampai ayatnya yang ke-12.
Di situ menceritakan bagaimana proses Yesus bertemu dengan seorang yang buta sejak lahir ini hingga ia menyembuhkannya. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan adalah Yesus menyembuhkannya pada saat hari Sabat. Ini membuat orang-orang Farisi yang juga ingin menjatuhkan Yesus merasa senang sebab mereka merasa diuntungkan karena Yesus melakukan kesalahan yang mereka anggap itu adalah salah. Sebab Yesus melakukan pekerjaan yaitu menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kita ketahui bersama bahwa hari Sabat pada saat itu adalah hari di mana kita tidak boleh melakukan berbagai aktivitas apapun. Untuk itu, mereka merasa bahwa Yesus telah melakukan pelanggaran akan hal itu. Bagaimana mungkin seorang yang katanya adalah diutus Allah tetapi melakukan pelanggaran pada saat hari Sabat? Itu yang membuat orang-orang Farisi ini semakin mencekam Tuhan Yesus. Nah, kemudian ketika orang-orang Farisi ini bertemu dengan seorang yang buta sejak lahirnya ini, ia bertanya bagaimana ia dapat sembuh. Kemudian apa yang dikatakan oleh orang yang disembuhkan ini? Ia dengan penuh keberanian menyatakan bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia dan ia mempercayai bahwa Yesus adalah nabi yang diutus oleh Allah atau adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Tentunya hal ini membuat orang-orang Farisi tersebut menjadi terkejut, bahkan menjadi kaget, sebab ia tidak menginginkan jawaban yang dikatakan oleh orang yang telah disembuhkan itu. Karena tidak percaya, ia kemudian orang-orang Farisi ini bertanya langsung kepada kedua orang tua dari orang yang disembuhkan ini. Orang tuanya pun mengaku bahwa anaknya memang buta sejak lahir dan mengaku juga bahwa anaknya telah disembuhkan. Tetapi yang menjadi kekecewaan adalah bahwa orang tua dari orang yang buta sejak lahir ini tidak mengakui atau bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkannya. Mereka lebih memilih berdiam diri dan juga lebih memilih untuk melemparkan jawabannya kepada anaknya sebab anaknya dikatakan telah dewasa dan juga telah dapat memilih dan juga dapat melakukan apa yang baik dan apa yang benar. Mereka tidak mau melakukan itu sebab mereka takut dikucilkan. Sebab pada saat itu ketika kita melakukan sesuatu hal yang mungkin mengakui seseorang adalah Mesias padahal itu adalah tidak, mereka dapat dikucilkan. Untuk itu mereka ketakutan sehingga mereka tidak mau mengakui hal tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam penilaian orang Yahudi terdapat masalah ini. Paling tidak ada 3 pelanggaran terhadap peraturan hari Sabat karena tindakan Yesus terhadap orang buta itu. Yaitu yang pertama adalah menyembuhkan orang buta, yang kedua adalah mengaduk tanah, dan yang ketiga menyuruh orang buta itu membasuh diri di kolam Siloam. Nah, dari nats ini kita juga belajar 3 respon yang diberikan oleh berbagai kelompok mengenai mujizat yang terjadi itu. Yaitu yang pertama adalah respon dari orang-orang Farisi. Nah, sebagian mereka menganggap Tuhan Yesus sebagai orang berdosa karena melanggar peraturan hari Sabat yang melarang orang bekerja pada saat itu. Sebagian Farisi lainnya mempertanyakan bagaimana mungkin orang berdosa menyembuhkan dengan mujizat. Akhirnya mereka berupaya membuktikan bahwa tidak pernah terjadi mujizat seperti itu. Kemudian respon yang kedua, yaitu respon dari orang yang disembuhkan matanya. Ia menyatakan bahwa Tuhan Yesus pasti seorang nabi yang datang dari Allah. Inilah respon yang dialami oleh orang yang mengalami anugerah. Kemudian respon yang ketiga adalah dari orang tua yang mengalami anugerah Allah tersebut, atau orang tua dari seorang yang buta sejak lahir ini. Mereka takut dikucilkan oleh para pemimpin agama Yahudi sehingga orang tua dari anak yang disembuhkan ini mengelakkan diri menjadi saksi perkara mujizat yang terjadi pada anak mereka. Sayang sekali, kesaksian yang indah ini ditenggelamkan oleh kepentingan dan juga sikap mencari aman diri sendiri. Orang-orang ini telah melihat mujizat Tuhan, tetapi mereka menolak untuk mengakuinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan malam hari ini kita menemukan bahwa ada fakta di mana hanya orang
yang sudah mengalami anugerah Allah, yang dapat merespon dengan kesungguhan hatinya, dengan kebaikan hatinya untuk apa yang diberikan oleh Tuhan bagi mereka. Mereka merespon dengan ketulusan hatinya terhadap kebaikan Allah tersebut. Oleh karena itu, kita yang sudah mengalami anugerah Allah harus menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus bahwa Dialah Juru Selamat dan Mesias yang diutus Allah untuk menyelamatkan dan juga menebus dosa-dosa umat manusia dari kebutaan rohani yang dapat membinasakan kehidupan kita. Untuk itu, maukah saudara menjadi saksi-saksi dari Tuhan Yesus? Tentunya kita semua menginginkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Sekarang bagaimana kita sebagai umat yang percaya, mengimani, bahkan merefleksikan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama adalah firman Tuhan malam hari ini mau mengingatkan kita bahwa suatu dialog atau pemikiran yang selalu positif tentu akan mempengaruhi bagaimana pola kita berpikir dan bagaimana kita menyikapi berbagai kejadian yang terjadi dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua adalah hari ini kita juga diingatkan melalui firman Tuhan ini bahwa suatu penderitaan, baik itu sakit penyakit ataupun berbagai pergumulan kehidupan yang menyesakkan hati kita, yang membuat kehidupan kita terasa berat, nantikanlah ada saatnya Tuhan bekerja dan menyatakan maksudnya yang indah dalam kehidupan kita. Pada saat itu terjadi, kita harus menyambutnya dengan penuh syukur serta berani untuk memberikan kesaksian tentang kebesaran Tuhan, tentang anugerah Tuhan kepada orang lain supaya mereka juga menyadari, mengalami, serta mensyukuri berbagai macam karya-karya Allah yang telah kita terima dalam kehidupan ini. Berbagai macam pertolongan Tuhan yang boleh kita raih dalam kehidupan ini. Untuk itu Bapak dan Saudara, mari kita dengan semangat, dengan syukur, kita menjadi saksi-saksi Allah di dunia ini dengan perkataan-perkataan dan juga tindakan-tindakan yang selalu positif untuk kita bersama-sama menjadi anak-anak Tuhan di kehidupan kita ini. Amin untuk firman Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara, mari kita bersyukur dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami datang membawa syukur kami kepadamu atas pertolongan Tuhan yang begitu nyata yang kami rasakan dalam kehidupan ini. Pada hari ini kami boleh melakukan berbagai macam aktivitas kami. Kami percaya Tuhan bahwa semuanya adalah berkat pertolongan-Mu saja. Untuk itu ya Tuhan, pada malam hari ini kami mau datang bersyukur atas segala berkat dan pertolongan yang boleh kami rasakan pada saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, ketika pada malam hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, kami percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajar kami untuk selalu bersyukur di berbagai macam keadaan. Ajar kami untuk selalu bersyukur ketika kami dalam keadaan suka, ketika kami dalam keadaan duka, ketika kami merasakan kegagalan, ketika kami merasakan berbagai hal yang mungkin menyesakkan hati kami. Tolong jaga lindungi kami Tuhan, jangan lepaskan kami, jangan tinggalkan kami. Tetapi Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami sebagai umat-Mu, dan kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Untuk itu ya Tuhan, ajar kami untuk selalu bersyukur dan dikuatkan melalui firman Tuhan yang akan selalu kami renungkan dalam kehidupan ini dan menjadikannya pedoman dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan ketika kami akan beristirahat pada malam hari ini. Berkati kami, berkati keluarga kami yang berada bersama-sama di rumah maupun yang tidak berada bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami juga dapat merasakan anugerah Tuhan dan kami dapat mensyukurinya dalam kehidupan ini. Untuk itu jaga lindungi kami ketika kami beristirahat, jauhkan kami daripada berbagai hal yang dapat mengganggu istirahat kami. Ya Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami, sertai kami sekalian, ampuni salah dan dosa kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di surga. Amin.